Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Salahuddin. Pada kesempatan ini saya menjabat sebagai kepala lab RIDE, ya, Robotic Artificial Intelligence and Digital Image. Terima kasih kepada panitia DS Simatip yang telah mengundang saya untuk memberikan sedikit tanggapan-tanggapan. Ya, yang pertama adalah eh, harapan terhadap Himatip, ya. Nah, Himatip adalah suatu himpunan yang jelas pasti punya anggota. Nah, tugas himpunan salah satunya adalah memajukan anggota-anggotanya. Jadi harapannya adalah eh, kalau ada anggota yang eh, bermasalah di dalam belajar, kurang menguasai di mata kuliah, nah itu bisa dibantu oleh senior-seniornya, ya, tingkat atas, dengan memberikan materi-materi, ya, yang diperlukan dan bagaimana kiat-kiat belajar dan sebagainya, sehingga sangat dirasakan oleh anggotanya keberadaan himpunan tersebut, ya. Selain itu juga eh, himpunan mengadakan kerjasama dengan alumni, ya, baik itu dalam pelatihan-pelatihan, ya, itu materi yang terkini, ya, bisa disampaikan oleh alumni-alumni. Kalau sekarang itu tidak masalah dengan jarak, ya. Jadi seorang IT itu melihat dunia itu bukan bulat tapi datar, dan jarak itu dari Amerika ke Indonesia sama aja dengan dari sini ke toilet, ya. Jadi tidak ada batas jarak, ya, tidak ada batas waktu, ya. Nah, itulah perlu eh, kerjasama dengan alumni dalam hal pelatihan. Kedua, ya jelas alumni itu banyak di industri, ya, himpunan bekerjasama dengan industri, pemerintah, ya, akademis yang lain, ya, apalagi dalam kurikulum sekarang dengan Merdeka Belajar sangat bermanfaat. Anda bisa belajar di industri, ya. Jadi Anda bisa belajar 2 semester di industri, ya, eh, bisa dengan alumni-alumni Anda, ya. Nah, itu himpunan sebagai medianya, ya. Kemudian di himpunan lebih banyak juga komunitas, saya harapkan, ya. Apakah itu komunitas multimedia, komunitas AI, machine learning, deep learning, ya. Nah, itu diperbanyak komunitas-komunitas itu, dan setiap komunitas akan mengembangkan pengetahuannya di bidangnya tersebut, dan itu kemudian diintegrasikan atau dikolaborasikan dengan yang lain, ya. Nah, itu sangat membantu anggotanya. Kemudian juga membuka layanan, ya. Apakah itu layanan membuat software? Saya kira banyak yang diperlukan, ya, di luar prodi informatika atau di luar Unpad, ya. Nah, itu sangat dibutuhkan, ya, software-software, ya. Dan Anda sudah mampu membuat software, ya, di tingkat menengah ya sudah mampu membuat software. Kemudian juga membuat konsultasi software, ya, dan didukung oleh eh, alumni-alumni yang sudah punya perusahaan-perusahaan, ya. Kemudian juga apa namanya, pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan-pelatihan yang udah pemrograman, misalnya pemrograman Python. Bagi orang luar mungkin eh, mau belajar seperti itu agak susah. Nah, kita ajarkan, ya, ada pelatihan-pelatihan, ya, jelas dengan membayar, ya, tapi lebih murah, ya. Nah, itu menjadi income buat himpunan, ya. Dan harapan saya ke depan himpunan punya suatu perusahaan, sehingga mahasiswa yang baru lulus saja bisa langsung kerja di perusahaan Anda, ya, walaupun gajinya kecil, ya. Yang penting kerja dulu, ya.
menambah pengetahuan dulu. Nah, itu ya. Jadi himpunan punya perusahaan ke depan, ya. Bahkan orang yang belum lulus aja bisa kerja, ya. Nah, itu. Jadi selain bidang akademik juga bidang lain, misalkan di mahasiswa itu kan ada yang bidik misi, itu dibantu juga, ya. Kadang banyak masalah ya, seperti saya pernah di kemahasiswaan, ya banyak masalah ekonomi, ya. Nah itu sebenarnya bisa dibantu ya di himpunan. Itu harapan-harapan saya di himpunan Himatip itu ya. Yang kedua adalah tanggapan mengenai mahasiswa saat ini ya. Bagaimana mahasiswa saat ini? Nah, setahu saya ya ada positif negatifnya. Yang misalkan yang negatif eh, banyak yang kurang memanfaatkan fasilitas yang ada mahasiswa saat ini itu ya. Misalkan eh, Huawei, saya kerjasama dengan Huawei, saya sebagai PIC-nya, itu menawarkan untuk sertifikasi, ya sertifikasi internasional, ya itu harganya itu $200. 200 itu kalau rupiah kan itu 3 juta, ya. Dia menawarkan mau berapa orang yang disertifikasi, mau 100, 200. Nah, saya bilang 50 aja. Dia ketawa gitu. Kenapa sedikit banget gitu ya. Ternyata dari 50 pun yang udah pelatihan masa yang ikut cuma 24. Kan sayang juga gitu ya. Saya juga jadi malu. Nah, padahal itu sangat penting dalam zaman sekarang ya. Dalam sekarang itu ada yang disebut dengan pendamping ijazah. Justru yang hal-hal yang seperti itu yang diperlukan ya, kompetensi itu yang diperlukan ya. Orang perusahaan itu bisa melihat kompetensinya ya, bukan lulusannya. Bahkan Google itu ya ke depan dia akan menerima pegawai tidak melihat dia jenjang perguruan tinggi atau SD atau apa. Yang penting dia bisa kompetensi tertentu. Nah, itu menjadi tantangan buat perguruan tinggi. Google tidak tidak hanya nerima dari perguruan tinggi, pokoknya dari tingkat SD pun kalau dia bisa menguasai kompetensi itu, dia akan rekrut. Nah, itu tantangan ke depan bagi perguruan tinggi ya. Jadi manfaatkan hal-hal yang seperti itu, sertifikasi ya. Coba bayangkan sertifikasi 100 orang aja dari Huawei ya, satu orang 3 juta itu dia sudah menyumbangkan 300 juta. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan? Ya, nah itu dari segi negatifnya. Dari segi positifnya, masa-masa saat ini banyak ikut perlombaan-perlombaan yang dia banyak menjuarai perlombaan tersebut. Itu yang menyenangkan bagi saya ya. Jadi dia tidak hanya di lokal, di tingkat nasional dia juga berperan ya. Tidak kalah dengan orang-orang di tingkat nasional. Nah, itu yang apa namanya? Sangat menyenangkan. Kemudian sekarang itu zamannya revolusi industri 4.0 ya. Nah, banyak hal yang kurang dipahami untuk kedepannya ya. Padahal dengan revolusi industri 4.0 itu adalah miliknya IT ya. Jadi bayangkan Anda lihat seperti Gojek ya. Orang mempunyai perusahaan taksi ya, ojek itu tidak perlu punya taksinya, tidak perlu punya motornya, tidak perlu punya tempat nyimpan garasinya ya. Dia buat softwarenya saja, maka dia laku, bahkan untungnya besar sekali ya. Makanya revolusi industri 4.0 itu terjadi disruption, terjadi kekacauan. Orang yang tidak punya eh, motor, tidak punya mobil, tapi dia punya perusahaan, banyak sekali motor mobilnya. Nah, itu ya. Orang yang sekarang tidak punya toko, ya, tidak punya barang-barang, tapi dia eh, seolah-olah dia punya banyak toko. Padahal dia hanya buat softwarenya. Orang yang tidak punya banyak apa namanya hotel, ya, tapi dia buat softwarenya Traveloka, seolah-olah dia punya hotel di mana-mana.
Nah, itu terjadi disruption. Nah, itu yang mungkin perlu ditanggapi ya untuk ke depan mahasiswa saat ini ya. Itu adalah justru ladangnya orang-orang IT ya. Ladangnya orang-orang IT. Orang-orang IT itu bisa eh, membuat tadi ya eh, hal-hal yang sekarang itu bisnis digital ya. Bisnisnya berbentuk digital. Nah, itu saya lihat di beberapa perusahaan, saya pernah ke eh, pabriknya Huawei, ya, pabriknya Samsung, ya, di Korea, Huawei di Cina, dan saya juga pernah di Jepang melihat perusahaan software, ya. Nah, itu orang-orang IT itu sangat berperan. Memang ke depan itu semua akan berbasis software, ya. Mobil saja, kalau memperbaiki mobil ke depan itu tidak usah bawa mobilnya, hanya bawa kuncinya aja. Melalui softwarenya itu terlihat ya apa kerusakan-kerusakan di mobil. Ke depan akan semua berbasis software. Itu adalah dunia Anda ke depan, ya. Dan dengan seperti itu adalah Anda akan istilahnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan ya ke depan itu. Tinggal menyesuaikan apa yang diperlukan di masa depan itu disesuaikan. Nah, itu ya tanggapan itu yang mungkin belum eh, terasa untuk mahasiswa saat ini. Kemudian yang ketiga adalah tanggapan tentang himatip ya. Himatip kalau saya lihat secara keorganisasian sudah cukup bagus ya. Namun tadi ya harapan-harapan yang dari saya masih banyak juga yang belum teralokasikan di Himatip yang sekarang ya. Kemudian yang tanggapan Himatip dari waktu ke waktu ya. Nah, itu saya lihat juga eh, kemajuannya banyak ya dari Himatip waktu ke waktu ya, dari yang awal sampai yang sekarang, mungkin karena berperan juga apa namanya alumni-alumninya ya. Jadi sangat berperan sekali alumni-alumni yang eh, di dalamnya saling membantu. Kuncinya itu ya. Kalau alumni-alumni itu saling membantu untuk memajukan himpunan, itu akan sangat cepat sekali ya. Jadi kuncinya di sana sebetulnya ya. Kalau menurut saya pernah melihat suatu software ya, software itu canggih. Begitu saya lihat, hanya beberapa baris programnya. Kenapa software secanggih itu cuman beberapa baris? Tapi saya lihat library-nya banyak sekali ternyata. Di balik itu banyak library-nya. Jadi itulah pendukungnya yang harus banyak, ya. Pendukung-pendukung itu yang banyak, ya. Nah, itu eh, apa namanya yang perlu dibuat, ya. Seperti Facebook dan lain sebagainya itu sebetulnya library-library yang sudah ada yang banyak ya yang mengumpulkan itu yang susah itu ya jadi secara waktu ke waktu Himatip saya lihat berkembang ya dan maju ya. Kegiatan-kegiatan nasional seperti apa namanya seminar dan sebagainya itu juga dilakukan dengan baik ya jadi berjalan dengan baik. Itu tidak mudah itu mengadakan seminar nasional itu ya. Itu dilakukan oleh himpunan setiap tahun. Itu saya acungkan jempol ya. Itu sangat bagus sekali. Itu mungkin yang eh, dapat saya tanggapi ya dari apa namanya harapan dan kegiatan-kegiatan himpunan ya. Dan terakhir eh, saya mengucapkan eh, selamat Dies Natalis Himatip yang ketujuh. Semoga Himatip selalu jaya, maju, dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.